Selamat malam, Om Swastiastu, dan salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir pada malam hari ini. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan dalam preskom pada malam hari ini, yaitu pertama menyikapi terkait operasi tertangkap tangan dua oknum jaksa di Bondowoso. Kedua, terkait dengan penyerahan uang dalam perkara WTS 4G dalam perkara atas nama tersangka Aki. Nanti saya akan bergiliran dengan Pak Dirdik menyampaikan. Saya mulai ya, teman-teman ya. Baik. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam dan mendukung segala bentuk penegakan hukum, apalagi terkait dengan oknum dari pihak kejaksaan. Itu yang pertama. Itu dari pesan dari pimpinan sangat jelas. Sejak awal Pak Jaksa Agung menyampaikan siapapun aparatur kejaksaan yang menyalahgunakan kewenangan, melakukan tindakan tercela, apalagi mencederai rasa keadilan di masyarakat, kita akan melakukan tindakan yang tegas bila mana perlu kita pidanakan. Kita sikat habis dalam rangka melakukan bersih-bersih internal kejaksaan. Ketika ada orang lain terlibat melakukan upaya bersih-bersih, kami sangat berterima kasih dan mengharapkan hal tersebut. Termasuk teman-teman media dan masyarakat. Jika ada menemukan perbuatan tercela, penyalahgunaan kewenangan yang mencederai rasa keadilan masyarakat, silakan dilapor segera. Pak Jaksa Agung tidak membutuhkan jaksa yang tidak bermoral. Kita butuh jaksa yang cerdas, berintegritas. Ini akan menjadi hukum alam. Kita akan memperoleh jaksa yang terbaik ke depannya, punya integritas, dedikasi tinggi, loyalitas tinggi, dan akan kejaksaan akan menjadi semakin baik ke depannya. Itu harapan dari pimpinan kami Jaksa Agung. Dan pada intinya adalah kita berterima kasih kalau ada teman-teman menemukan hal-hal yang tidak baik terkait dalam penegakan hukum, kami sangat mengapresiasi. Nah, tentu saya sampaikan juga di sini, ya, kejaksaan dalam hal ini untuk saat-saat ini biasa menangani perkara-perkara yang big fish, yang nilainya triliunan. Sampai pada hari ini kita sudah menyidangkan perkara WTS 4G yang nilainya 8,3 triliun. Dan perkembangannya akan disampaikan oleh Pak Dirdik, ya, terkait tadi yang saya sampaikan, ada penyerahan pada hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kejaksaan akan mendapatkan insan-insan jaksa yang bersih sebagaimana harapan pimpinan dari kejaksaan. Demikian untuk tanggapan dari pihak kejaksaan terkait dengan adanya upaya operasi tertangkap tangan dari teman-teman KPK. Ini adalah bagian dari pembenahan institusi bersih-bersih internal daripada kejaksaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dirdik. Terima kasih Pak Agus Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait perkembangan penanganan perkara, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi penerimaan sejumlah uang oleh tersangka AQ dan Saudara SPK yang diduga terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1 sampai dengan 5 di Kementerian Kominfo. Pada hari ini 16 November 2023 sekira pukul 5 sore, tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah berhasil mengupayakan pengembalian dan penyerahan
$2.021.000 dari saudara AQ dan saudara SDK yang kami terima melalui pengacara yang bersangkutan, bahwa uang tersebut diduga merupakan bagian dari uang yang telah mereka terima dari saudara IH melalui saudara WP, bahwa berdasarkan hasil penyidikan dapat kami pastikan bahwa penerimaan uang oleh saudara AQ tersebut merupakan upaya untuk mengkondisikan hasil audit BPK yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan audit terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur BTS Poci paket 1 sampai dengan 5, sehingga dapat disimpulkan penyerahan uang tersebut sama sekali tidak terkait dengan upaya pengkondisian penanganan perkara yang sedang kami lakukan. Bahwa saat ini tim penyidik juga masih kami arahkan untuk mendalami apakah uang yang telah mereka terima tersebut telah didistribusikan kepada pihak-pihak lain, dan apakah di dalam penerimaan uang ini juga melibatkan pihak-pihak lain yang diduga terkait dengan kegiatan audit, ya. Dan terkait dengan sisa uang yang belum diserahkan sampai saat ini masih kami upayakan untuk dapat dikembalikan atau diserahkan kepada kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam hal penerimaan uang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirdik. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini dulu, nanti kamu ya, belakangan. Pertanyaan saya Taufik dari cnnindonesia.com. Pertanyaan pertama kepada Pak Ketut, izin mungkin terkait Kajari Bondowoso dan Kasipirtus Bondowoso, kan disebutkan bahwa mendukung. Nah, yang pertama adalah pertanyaannya, apakah artinya Kejagung tidak akan memberikan bantuan pendampingan hukum terhadap baik kedua pelaku itu, dan yang kedua statusnya apakah saat ini yang bersangkutan sudah dipecat atau seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua kepada Pak Dirdik, tadi kan disebutkan bahwa ini pengembalian terkait pengkondisian audit yang sedang dilakukan oleh BPK, dan apakah ini nantinya juga akan membuka peluang penyidikan baru terkait audit yang mungkin dilakukan oleh Ahsanul Kossasi sebelumnya, dan juga kan kemarin udah diperiksa berapa anggota BPK. Nah, itu hasil pemeriksaannya apakah memang ini dilakukan secara bersama-sama atau seperti apa, Pak? Saya jawab jangan lupa ya. Pertanyaan cukup bagus. Sampai saat ini kami belum berpikir untuk melakukan pendampingan terhadap oknum. Bahkan mungkin tidak akan melakukan pendampingan, karena yang melakukan suatu tindak pidana adalah oknum. Ya, ingat ya, oknum yang melakukan. Dan kami sudah berbicara langsung kepada Jamwas pada siang hari ini bahwa yang bersangkutan akan dipecat sementara, karena harus menunggu keputusan hukum yang tetap untuk memecat seseorang PNS. Itu aturan hukumnya. Jadi untuk sementara kami akan pecat dan copot jaksanya dan jabatannya yang bersangkutan, dan tidak diberikan hak-hak tentunya kalau ada pemecatan seperti itu, ya. Dari Jamwas sudah secara tegas, hari ini juga kita lakukan pemecatan kepada yang bersangkutan, baik jabatan struktural maupun sebagai jasa. Ya, silakan Pak Dirdik.
Terima kasih. Terkait pertanyaan pertama, apakah akan menelusuri atau membuka audit lain yang dilakukan oleh saudara Agio? Yang jelas sampai dengan saat ini kami masih fokus terhadap perkara yang sedang kami tangani ini. Bahwa nanti di dalam perjalanannya ada fakta hukum baru, ada bukti-bukti baru, pasti akan kami tindak lanjuti. Bagaimana terkait dengan hasil pemeriksaan pegawai BPK yang lain, sampai sejauh ini sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa hasil pemeriksaan untuk sementara dapatkan pastikan penyerahan uang tersebut dalam terkait dengan upaya pengkondisian kegiatan audit, bukan terkait dengan pengkondisian upaya pengkondisian penanganan perkara yang sedang kami tangani. Itu mungkin perkembangan yang sedang berlangsung ya. Oke, baik ya. Jadi saya tegaskan kembali, secara institusional Jaksa Agung tegas menyatakan tidak ada perlindungan bagi siapapun yang melakukan tindakan-tindakan tercela dan melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat mencoreng institusi. Ya, akan dipecat, disikat pada Jaksa Agung dan dipidana. Dan kalaupun kita menangani perkara yang sama sebagaimana perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Buleleng, Kajarinya, kita sudah proses dan kita ada dalam proses penahanan di kejaksaan. Kita akan berikan hukuman yang paling berat. Silakan yang lain. Jam juga teh kapus itu juga. Malam Pak Kapus dan Pak Dir. Izin saya Ayu dari Tirto Pak. Izin mau tanya terkait dengan pemulangan uang yang dari Agio sama Sadikin ini mereka koordinasi atau gimana Pak? Karena kan sekarang kayaknya kita belum dikasih tahu mereka itu pembagiannya seperti apa. Apakah Sadikin ini dapat fee nganterin uang ke Agio atau gimana gitu. Terus kedua terkait TPPU-nya Hasanul Kossasi Pak, apakah sejauh ini sudah ditemukan indikasi adanya perputaran uang di Madura United di mana itu punyanya Agio? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terkait dengan pembagian uang, saat ini masih kami dalami. Uang ini 2.021.000 ini yang diterima saudara Agio berapa, SDK berapa, sampai saat ini masih kami dalami. Tapi yang jelas tim telah berhasil mengkondisikan supaya para pihak segera mengembalikan uang yang bukan menjadi hak mereka. Ya. Dan sisa uang yang belum bisa kami terima sampai saat ini masih akan kami upayakan untuk semuanya bisa dikembalikan. Demikian. Silakan yang lain. Terkait dengan TPPU, kami masih proses pendalaman. Apabila nanti ada indikasi ke arah sana, tentunya pasti dapat kami pastikan akan kami tindak lanjuti. Demikian. Silakan. Pak, Ayo. apa yang Pak Republika Pak? Ya Beng, pakai ini dong Beng, Kok salah Pak? biar semua dengar. Pak ke Pak Didik Pak, ini kan bentuknya kan pengembalian dari Hasanul Kossasi. Ini kan sama dengan Irwan yang mengembalikan 1,8 atau sekitar 27 itu kan. Nah, karena ini bentuknya pengembalian, kalau Irwan itu kan dia dari pemeriksaan artinya dia mengakui menerima. Aki ini setelah dia mengembalikan, apakah dia mengakui artinya menerima uang itu sekitar 40 itu. Yang kemudian ini kan dikembalikan 30, totalnya penerimaannya 40. Apakah pengembalian ini cuma hanya dilakukan oleh Aki dan SDK atau ada pengakuan dari Aki adanya pengembalian dari pihak-pihak lain yang turut menikmati? Itu aja Pak. Terima kasih. Dengan adanya penyerahan uang ini tentu saja otomatis akan mengatakan bahwa dia mengakui. Apakah uang ini semuanya berasal dari Agio atau sudah ada berbagi-bagi? Tadi sudah kami sampaikan, saat ini masih kami dalami. Ya.
tunggu saja bagaimana hasilnya, nanti pasti akan kami informasikan. Oke baik ya, jadi penyidikan masih sedang berjalan. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Yang lain? Sini, tak masuk. Cukup? Pak, kenapa nggak lengkap Pak dikembalikannya Pak? Nah, susah. Kayaknya mancing-mancing. Gak apa-apa lah, kita kasih bonus. Yang lebih keras orang pun. Kenapa tidak lengkap Pak dikembalikannya kan 40 tadi? Gitu aja sih Pak. Ya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa sisa dari uang itu masih kami kejar, sedang kami upayakan untuk bisa dikembalikan semuanya. Ya. Udah kepake atau gimana Pak? Itu masih kami dalami. Ya, yang jelas upaya tim masih mengejar supaya uang ini kembali secara utuh. Kalau aset dari Ahsanul Kossasi sendiri masih ada dalam kasus itu? Kejaksaan dalam setiap penanganan perkara selalu otomatis diikuti dengan penelusuran aset. Apakah penelusuran aset itu terkait atau tidak, itu nanti baru ada kita belajar. Tapi otomatis pasti akan kita ikuti dan tindakan penelusuran aset. Ada lagi? Ayo. Yang rupanya. Ingin bertanya, ini kan BPK sudah nih Pak, sementara masih ada satu pihak lagi yang masih harus ada dalam daftar yang penerima itu dari Komisi 1 DPR, salah satunya itu penghubungnya adalah Distra Yohan. Sejauh ini perkembangan ke sana sudah sejauh mana Pak? Apakah Distra Yohan sudah ketemu atau belum? Terima kasih Pak. Monggo Pak Dirdik, pertanyaannya ini sama, semua wartawan nanyakan ke saya, tapi saya belum bisa jawab. Silakan sekarang Dirdik yang menyampaikan. Perlu kami informasikan bahwa semua informasi pasti kami tindak lanjuti. Bahwa nanti akan ada perkembangan atau tidak, kami tidak bisa berandai-andai, tapi semua kegiatan pasti kami telusuri. Ya. Jadi masih ada dalam proses penyidikan dan berjalan ya. Bukan berarti tidak, bukan berarti aman mereka. Penyidikan masih berjalan. Silakan, tadi di belakang ada yang mau menanya. Saya, Udah ada pertanyaannya ya, tadi udah diwakili ya. Saya yakin sama ada pertanyaannya. Mana lagi? Udah ada kasih kesempatan seluas-luasnya ini. Cik? Gak ada ya? Oke, rekan-rekan media yang saya banggakan dan saya hormati, yang sudah datang malam ini, ya hadir di tengah-tengah kita semua. Ya, sekian dan terima kasih press conference pada malam ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi. Saya mau dengan BPK.